Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hartono MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara, saya Firda Fikriya dari kelas 4 Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Jember, akan menyampaikan pembahasan materi mengenai modernisasi sistem pendidikan pesantren. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pembahasan materi berikut. Pembahasan yang pertama mengenai sistem pendidikan pesantren. Sistem pendidikan adalah totalitas interaksi dari seperangkat unsur-unsur pendidikan yang bekerja sama secara terpadu dan saling melengkapi satu sama lain menuju tercapainya tujuan pendidikan yang telah menjadi cita-cita bersama para aktornya. Sistem pendidikan terdiri dari dua komponen besar. Yang pertama, komponen aktor dalam pesantren, yaitu ada kiai sebagai tokoh kunci, ada ustadz sebagai pembantu kiai mengajar agama, ada guru sebagai pembantu kiai mengajari ilmu umum, ada santri tentunya sebagai pelajar, dan ada pengurus pembantu kiai untuk mengurus kepentingan umum pesantren. Yang kedua, komponen penunjang pendidikan pesantren seperti kurikulum dan metode pembelajaran. Menurut Nana Syaudih Sukmadinata, unsur kurikulum ada 6, yaitu tujuan, bahan ajar, strategi mengajar, media mengajar, evaluasi, dan penyempurnaan. Sedangkan metode pembelajaran terdiri dari berbagai macam bentuk, diantaranya yaitu metode problem solving, metode drill atau latihan siap, dan metode demonstrasi dan eksperimen. Selanjutnya, pembahasan kedua mengenai modernisasi pendidikan pesantren. Modernisasi mengarah pada pembaharuan. Pembaharuan tersebut dengan dua tindakan, yaitu melepaskan diri dari nilai-nilai tradisional dan mencari nilai baru yang berorientasi ke masa depan. Selaras dengan teori modernisasi, Azumardi Azra berpendapat bahwa modernisasi pesantren mengubah sistem dan pendidikan pesantren. Perubahan yang sangat mendasar misalnya terjadi pada aspek-aspek dalam kelembagaan, kurikulum, dan metodologi. Bila melihat teori di atas, hal yang perlu dimodernisasi adalah para mengadopsi nilai dan sistem yang baru seperti penggunaan teknologi sebagai bentuk modernisasi pada sistem pendidikan pesantren. Proses pendidikan yang berlangsung dalam suatu lembaga pendidikan biasanya akan bertumpu pada berbagai program yang meliputi tujuan, metode, dan langkah-langkah pendidikan dalam membina suatu generasi untuk disiapkan menjadi generasi yang lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya, pembahasan ketiga mengenai sistem pendidikan pesantren modern. Berbeda dengan pesantren salafiyah, pondok modern yang juga disebut pondok khalaf memiliki sistem pembelajaran yang sistematis dan memberikan porsi yang cukup besar untuk mata pelajaran umum. Referensi utama dalam materi keislaman bukan kitab kuning, melainkan kitab-kitab baru yang ditulis para sarjana muslim pada abad ke-20. Lembaga pendidikan formal di pondok modern disebut dengan Kuliyatul Muallimin Al-Islamiyah atau KMI. KMI sendiri terdiri dari 6 tingkatan kelas, 1-3 setingkat madrasah sanawiyah dan kelas 4-6 setingkat aliyah untuk pendidikan tingkat menengah. Pendidikan modern konsisten tidak mengikuti standar kurikulum pemerintah. Sejak pertama kali berdiri pada tahun 1926, pondok modern menggunakan kurikulum sendiri. Dan yang terakhir, pembahasan keempat mengenai pesantren modern dalam mencermati proses tantangan zaman. Setidaknya pesantren harus menjadi kolektif dalam kepemimpinannya, sehingga membentuk yayasan. Kelebihan pesantren dengan yayasan yang dimiliki perorangan adalah mereka mempunyai kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri dan bebas merencanakan pola pengembangannya. Dalam menghadapi tantangan yang berat akibat dari perubahan zaman, pondok modern dituntut untuk memiliki 3 kemampuan. Yang pertama, kemampuan untuk survive atau bertahan hidup di tengah-tengah perubahan dan persaingan yang terus bergulir. Yang kedua, kemampuan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya dalam hal rohaniyah dan jasmaniyah. Yang ketiga, kemampuan untuk berkembang dan beradaptasi dengan tuntutan zaman yang terus berubah.
Menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat, dunia pesantren mengalami pergeseran ke arah perkembangan yang lebih positif, baik secara struktural maupun kultural, yang menyangkut pola kepemimpinan, pola hubungan pimpinan dan santri, pola komunikasi, cara pengambilan keputusan, dan sebagainya, yang lebih memperhatikan prinsip-prinsip manajemen ilmiah dengan landasan nilai-nilai Islam.